لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Maka sejarah puasa 10 Muharram ini ialah ketika umat Islam mengikuti tradisi atau syariat umat-umat terdahulu, namun terjadi cekcok, namun terjadi pertikaian, namun terjadi cemooh ketika itu. Orang-orang Yahudi mengejek umat Islam. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, kalian puasanya sama seperti puasa kami umat Yahudi. Maka sama saja, kenapa kalian membuat agama baru?" Maka Nabi Muhammad mengatakan dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu menyempurnakan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mengajarkan kepada kita tsumastaqim. Kemudian kita beristiqomah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Istiqomah ini yang dimaksud adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan secara rutin, suatu amalan yang dikerjakan terus-menerus. Tapi ini bisa dampaknya dalam kebaikan, juga bisa dampaknya dalam keburukan. Tinggal kita memilih mana istiqomah, apakah kita berada di jalan istiqomah yang baik atau kita berada di jalan istiqomah yang buruk. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tinggal bagaimana manusia itu memilih, bagaimana dia meneruskan istiqomahnya, apakah dia istiqomah di jalan yang baik atau dia istiqomah di jalan yang buruk. Kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, ada orang yang istiqomahnya selalu di masjid. Tapi di lain sisi juga ada orang yang istiqomahnya tempat maksiat. Nah, maka tinggal bagaimana kita memilih dalam jalan hidup ini, apakah kita ingin memilih jalan istiqomah yang baik atau kita memilih jalan istiqomah yang buruk. Maka bagi orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, di mana at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisan wal a'malu bil jawarih tadi, yaitu percaya dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisannya dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari iman itu. Ketika seseorang yang sudah sempurna imannya, kemudian Allah melanjutkan firman-Nya dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Maka orang-orang yang mengatakan semasa hidupnya dia menyempurnakan imannya di hadapan Allah, dia mengatakan, dia mengikrarkan, dia beriman kepada Allah, kemudian dia praktekkan imannya itu untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, kemudian walau yalbisu imanahum bizulm, dan dia tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman, dia tidak mencampurkan antara yang hak dan yang batil, maka Allah memberikan ganjaran dua kepada orang-orang yang sempurna imannya, yaitu ulaika lahumul amn. Orang-orang yang sempurna imannya di hadapan Allah, yang pertama Allah akan berikan ganjaran ialah ulaika lahumul amn. Orang-orang itu akan mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Kemudian ganjaran yang kedua bagi orang yang sempurna imannya di hadapan Allah, wahum muhtadun. Mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, ketika seorang yang beriman sempurna imannya di hadapan Allah, ketika ia ingin terdetak hatinya, ingin melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah akan arahkan hidupnya ke jalan yang benar. Maka kita sering sekali dalam sholat, setiap satu hari minimal 5 kali kita mengerjakan sholat wajib, belum yang sunnahnya. Kita selalu mengatakan dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau beri nikmat. Siapa yang engkau beri nikmat ya Allah? Yaitu orang-orang yang jujur dalam hidupnya. Kemudian orang-orang yang syuhada, yaitu syahid dalam peperangan untuk menjalankan perintah Allah, yaitu jihad fisabilillah ketika itu. Kalau hari ini kita
belum bisa berperan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena hari ini kita hidup berdampingan dengan umat non-Islam, maka ada toleransi dalam agama Islam. Dalam surah Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Mari sama-sama kita urus agama kita masing-masing. Kemudian orang-orang yang diberi nikmat itu ialah orang-orang yang semasa hidupnya terus berbakti kepada Allah, yaitu mengerjakan amal kebaikan. Maka inilah yang sering kita ucapkan dalam sholat, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, yang artinya ghairil maghdub, jalan yang bukan engkau murkai. Siapa yang Allah murkai? Di dalam tafsir Jalalain disebutkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah orang-orang Yahudi. Kemudian ketika Allah melanjutkan firman dalam surah Al-Fatihah, waladhdallin, dan bukan jalan yang engkau sesat, yaitu orang-orang Nasrani dalam tafsir Jalalain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seseorang itu sempurna imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beristiqomah di jalan Allah, itu selalu senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu, Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa semasa hidupnya ketika orang-orang ini hidup di muka bumi ini, dia tidak syirik kepada Allah, dia tidak menyembah matahari, dia tidak menyembah bulan, dia tidak menyembah bintang yang ada di langit, dia tidak menyembah patung yang dibuat oleh manusia, dan dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Tsumastaqamu." Kemudian dia beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun